Ilmu waris ini termasuk ilmu yang dilupakan orang. Fa innahu yunsa. Itu dilupakan orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Termasuk di antara syariat yang pertama kali akan dicabut dari umatku ini. Mempelajari ilmu waris agar jangan sampai kita umat Islam ngakunya muslim, ya, teriak-teriak setiap hari mau bikin negara Islam, khilafah Islamiyah dan sebagainya. Bagi waris saja kagak ngerti. Karena itulah sekarang kita mau coba kupas, ya, kita bahas lebih dalam itu penyimpangannya apa aja, harus tahu. Kenapa kita harus bahas tema ini? Kok kita menyebutkan 10 penyimpangan waris yang ada di Indonesia? Kira-kira apa yang melatar belakangi untuk kita bahas pada malam hari ini? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau tadi Ustaz Haji bilang kenapa kita harus membahas 10 penyimpangan waris, maka mungkin jawaban yang paling tepat, ya karena kita seorang muslim harus mengamalkan sebuah hadis, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah penyimpangan atau kekeliruan, ya lazimnya kita harus mencoba sebisa mungkin untuk merubahnya, gitu ya. Nah, ini salah satu usaha kita memperbaiki sebuah kesalahan atau beberapa kesalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat kita. Karena memang kalau kita melihat tentang waris ini di dalam Al-Quran ternyata mendapatkan porsi yang sangat luar biasa. Dan di situ bukan hal sepele. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah memulai penjelasan mengenai waris ini dengan kata-kata yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada anak kalian. Jadi ini yang wasiat langsung Allah. Nah, kalau yang wasiat orang saja, ya, yang wasiat itu orang harus kita jalankan, apalagi ini wasiat dari Allah. Dan juga ditutup ayat ini dengan faridhatam minallah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Ditakkid lagi di ayat berikutnya, ayat 12 tentang membahas tentang waris juga. Di situ ditutup wasiyatam minallah. Ini wasiat dari Allah. Dari Allah. Memang kita harus melaksanakannya ini. Iya, harus melaksanakan. Tambah ada satu lagi di ayat yang selanjutnya, ada ayat 14 dikatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melanggar, tidak mentaati peraturan Allah, ya. Dalam konteks ini adalah waris. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron. Ada ancaman Allah akan memasukkan ke dalam api neraka. Nah, ini ada beberapa hadis yang menjadi solusinya. Seperti hadis yang sudah mungkin kita kenal semua, kata Nabi, ta'allamul faraidah. Kalian itu ya belajarlah ilmu faraid. Wa'allimuha, dan ajarkan. Jadi ada 2 perintah yang Nabi berikan pada kita itu. Pertama belajar, kemudian yang kedua mengajarkan. Kenapa kok ini ada semacam perhatian khusus? Karena memang ilmu waris ini termasuk ilmu yang dilupakan orang. Fa innahu yunsa. Itu dilupakan orang. Wa huwa awwalu ma yunza'u min ummati. Termasuk di antara syariat yang pertama kali akan dicabut dari umatku ini. Maka antisipasi yang realnya itu ya belajar. Nah, sekarang inilah kita lagi belajar, mempelajari ilmu waris agar jangan sampai kita umat Islam ngakunya muslim, ya, teriak-teriak setiap hari mau bikin negara Islam, khilafah Islamiyah dan sebagainya. Bagi waris saja kagak ngerti, gitu. Itu malu-maluin aja kan sebenarnya. Padahal tadi diancam neraka, Ustaz, ya? Diancam neraka. Dan justru ini mohon maaf ya, paling banyak pelanggaran waris itu terjadi justru di rumah-rumahnya keluarga-keluarga muslim yang katanya sakinah, mawaddah, warohmah itu, ya kan? Mungkin bisa antum sebutkan dari 10 poin itu, poin yang pertama apa penyimpangan yang sering terjadi di Indonesia? Iya. Mungkin penyimpangan yang pertama yang sangat umum gitu ya, yang mungkin banyak tidak bisa diterima bahkan oleh umat Islam itu sendiri. Itu biasanya kalau waris di dalam Islam lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu 2 bagian perempuan. Nah, di Indonesia rata-rata kalau bagi waris buat anak gitu ya,
ada laki-laki, ada perempuan, biasanya ya sama aja lah. Disamain, Laki-laki ya. sama dengan perempuan. Tapi Ustaz, kalau misalkan Ustaz, setelah pembagian waris itu dilaksanakan, mereka ingin membagi rata, itu gimana? Boleh nggak? Ya, Misalkan kalau dengan sudah kesepakatan. dibagi sesuai dengan syariat Islam, Ya. anak laki-laki sudah dapat haknya, perempuan sudah dapat haknya, kan bagi warisnya sudah selesai. Iya. Kalau bagi warisnya sudah selesai, sudah memenuhi syarat Heeh. bahwa mereka mau saling berbagi, itu urusan mereka. Allahumma turja, Apa? atur aja, ya Atur kan. aja. Nah, yang jadi masalah itu adalah langsung di bypass. Oh. Hukum Islamnya ini laki-laki harusnya dapat 2 bagian dari bagian perempuan. Iya, iya. Nah, ini yang ada tinggal anak-anak aja, 1 laki 1 perempuan. Itu anak laki itu harus dianggap seperti 2 orang perempuan. Jadi seolah-olah anaknya bukan 2 tapi ada 3. Ada 3. Nah, yang 2 itu laki-laki Laki-laki. itu. Maka 2 miliar buat anak laki-laki, 1 miliar buat anak perempuan. Itu udah ketentuan dari Ayatnya langitnya sudah jelas begitu. itu ya? Ha-ha. Cuma ya sayang sekali banyak umat Islam yang tidak peduli dengan hal itu. Oke. Dia pikir itu ya kalau mau ya pakai, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. Toh sekarang zamannya sudah maju, Ya. kemudian sudah ada semacam kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Apalagi kedua belah pihak juga sudah sama-sama ikhlas, sama-sama rela, sama-sama ridho. Ya sudahlah, dibagi aja sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Itu rame-rame masuk neraka. Rame-rame masuk neraka. Rame-rame masuk neraka karena Sepakat, ya. menyepakati hal yang melanggar ketentuan Allah. Terus gimana biar nggak masuk neraka? Ya bagilah sesuai dengan perintah Allah, gitu kan. Setelah masing-masing sudah memilikinya, ya kan bagi warisnya sudah selesai, Iya. kewajibannya sudah gugur. Ya. Nah setelah itu barulah mau saling berbagi gitu, nggak ada urusan. Tapi di tangan 2 miliar nih Ustaz. Ya tergantung keikhlasannya Iya. kan. Nah gitu. Pokoknya jalankan dulu perintah Allah. Setelah itu ada mau ngapain aja, Mau itu lain berbagi, cerita, silakan. begitu kan? Karena sudah diberikan amanahnya ini kepada yang Oke. berhak, ya kan begitu. Oke, baik, ini berarti poin pertama ini adalah bagi warisnya diratakan antara bagian laki-laki dan perempuan, dan ini yang sering terjadi. Padahal Al-Quran tadi menyebutkan bagian laki-laki, anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Gitu Ustaz Akil ya. Ya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat ini pelanggarannya di mana? Sebenarnya ada 2 pelanggaran di kasus yang sama. Apa itu Ustaz? Yang pertama kan tadi Al-Quran sudah menyebutkan 2 kali 2:1. Ya. Ini dilanggar. Oh, berarti menentang ketentuan Allah yang ancamannya yudkhilhu naron khalidan fiha. Itu pertama gitu ya. Iya. Yang kedua, ketika kita paksakan tetap pokoknya bagi rata, laki-laki dapat misalkan tadi 3 miliar, berarti 1,5, 1,5. Iya. Padahal si perempuan itu harusnya haknya berapa tadi, Pak? 1 miliar. 1 miliar. Berarti dia punya 500 juta itu Dari haknya mana? siapa? Harusnya Haknya haknya laki-laki. Si laki-laki. Berarti dia sebenarnya memakan harta siapa ketika ia makan gitu. Nah, ini berarti memakan harta Haram. Nah, ini juga ancamannya tidak main-main begitu. Oke, baik, ini penyimpangan yang pertama ya. Pembagian harta waris anak laki-laki disamakan dengan perempuan. Poin yang kedua, Ustaz, penyimpangan yang kedua. Ya, penyimpangan yang kedua yang sering terjadi itu adalah bagi waris tapi dalam keadaan belum ada yang meninggal. Bagi waris sejak masih hidup. Gimana maksudnya? Ya, jadi kadang kita itu kalau orang tuanya sudah sepuh begitu kan ya, sudah mungkin 80 tahun ke atas tapi kaya begitu, itu kadang anak-anaknya itu sudah nanyain warisan. Nah, ini salahnya di mana? Ya sebenarnya nggak salah sih kalau anak kok minta ke orang tua, gitu ya. Tapi kalau disebut sebagai itu warisan, ya kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya warisan adalah pembagian harta setelah meninggalnya al-muwarid tadi, orang yang akan dibagikan harta waris. Jadi emang syaratnya harus ada yang meninggal dulu. Iya, jadi kalau belum yang meninggal ya namanya bukan bagi waris. Bukan bagi waris. Bagi-bagi duit biasa. Ya bagi-bagi gitu. duit gitu aja. Nah, ini kesalahan mungkin yang selanjutnya yang sering terjadi. Yang implikasinya nanti begini, kadang mungkin seseorang gitu ya, anaknya 2, yang 1 sudah dikasih. Nah, ini kan dikasih sejak masih hidup. Ya. Ini kan bukan waris. Tapi nanti ketika si orang tua ini meninggal, anaknya yang 1 yang belum dikasih pasti akan ngomong, kamu kan dulu sudah dikasih warisan. Padahal sebenarnya itu warisan bukan? Bukan. Bukan. Ya, makanya
nanti dapat waris lagi harusnya. Kenapa? Karena itu bukan waris. Itu ya pemberian ketika masih hidup, tidak bisa dikatakan sebagai karena kesalahan menentukan waris. Waris. Bukan, ya. Nah, karena kesalahan menentukan ini waris atau bukan gitu. Iya, jadi begini, syaratnya pembagian waris itu kan harus ada mautul muwarris. Mautul muwarris. Orang yang punya harta itu harus mati dulu. Nah, kalau dia mati, meninggal, ya barulah kita bagi hartanya yang dia tinggalkan itu. Kalau masih hidup udah bagi-bagi, namanya bukan waris. Bukan waris. Bukan waris, namanya hibah. Nah, kalau hibah maka di luar dari semua ketentuan waris. Yang jadi masalah adalah orang tua itu masih hidup, dia bagi-bagi harta pada anak-anaknya, tapi dia menyebutnya ini adalah waris. Ya, menyebutnya ini adalah waris. Itu udah satu kesalahan besar yang akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Jadi sebenarnya ada tiga istilah proses pengalihan harta dari orang yang muwaris gitu ya, orang tua lah sebut kepada anaknya, atau sebenarnya sih nggak harus hanya orang tua dan anak ya, suami istri dan sebagainya, begitu ada tiga. Pertama emang waris, yang kedua itu hibah, dan yang ketiga wasiat. Nah, kalau wasiat ini yang ketiga, ini juga tidak boleh. Orang yang meninggal dunia itu ya tidak boleh sebelum meninggal bikin wasiat kepada calon ahli warisnya sendiri. Tidak ada wasiat-wasiatan kepada calon ahli waris sendiri. Kenapa? Karena dia pasti akan dapat lewat jalur pembagian waris gitu ya. Jadi ada tiga. Kalau waris harus syaratnya yang punya harta orang tua itu misalnya gitu ya, mati kemudian dibagilah hartanya. Tapi kalau masih hidup kok udah bagi-bagi harta, itu ada dua kemungkinannya, bisa hibah, bisa wasiat. Nah, tapi kalau wasiat itu hukumnya haram, tidak boleh kepada calon ahli waris sendiri. Wasiat itu hanya diperuntukkan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Jadi wasiat kepada anak itu nggak boleh ya Pak Ustadz? Kepada anak yang dia adalah calon ahli waris itu tidak boleh, gitu. Bolehnya adalah hibah. Hibah. Nah, kalau hibah boleh ketika masih hidup dan masih seger lah ya. Hibah itu kan begini, misalnya saya bilang, ini handphone saya nih saya hibahkan kepada Ustadz Ajib gitu ya. Nah, pada saat saya ngomong begitu itu terjadi akad perpindahan kepemilikan. Saat ini juga handphone itu sudah jadi milik antum. Itu namanya hibah. Penyerahannya langsung gitu ya. Iya, diserahkannya langsung gitu. Tapi kalau saya bilang begini, saya kasih handphone ini tapi nanti ya tunggu saya meninggal dulu, itu namanya bukan hibah. Wasiat. Itu namanya wasiat dan tidak boleh kepada calon ahli waris. Ya kepada orang lain boleh ya. Kalau kepada selain ahli waris itu boleh gitu. Kenapa kok tidak boleh? Pertama kan tadi Nabi menyebutkan la wasiat ahli warisin. Yang kedua, karena apa? Karena sudah ada hukum waris. Walaupun dulu aslinya ada ayat dan ayatnya masih kita baca itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Kalau sudah menjelang mati bikin wasiat ya. Gitu kan kata Allah. Anakmu tulis tuh siapa dapat berapa kan awalnya begitu. Tapi ayat itu mansuh, dihapus hukumnya dengan turunnya ayat waris. Sejak itu sudah tidak boleh lagi memberi wasiat kepada calon ahli waris. Boleh berwasiat tapi kepada selain ahli waris. Jadi kalau mau memberi kepada anak itu ya pakai jalur hibah saja tadi Ustaz ya. Kalau mau hibah dan hibah itu tidak berpengaruh pada haknya dia nanti. Artinya ini misalnya anak ini sudah dihibahkan rumah oleh bapaknya waktu masih hidup. Terus kan hartanya bapaknya masih ada ya kan masih ada. Terus bapaknya meninggal. Nah, anak ini masih dapat hak waris lagi apa enggak? Ya dapat. Tetap dapat. Kan udah dikasih hibah. Hibah, waris. Dua hal yang berbeda. Kerancuan antara hibah dan waris. Ya, kerancuan antara hibah dan waris atau percampuran antara hibah dan waris. Di sini masalahnya adalah di dalam menentukan harta mana sih yang seharusnya diwariskan dan mana yang bukan. Abang-abangnya itu juga misalnya sudah menempati rumah yang milik orang tuanya, kan sudah nikah, berkeluarga, kan harus pisah. Daripada ngontrak udahlah pakai saja rumah ayah yang ada di sana di Pondok Indah, gitu kan. Anak kedua kawin, berkeluarga, punya anak, rumah ayah yang di sana yang di BSD, pakai aja.
Nah itu pakai itu akadnya apa? Oh, nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Apakah dihibahkan atau cuma dipinjamkan? Nah karena begini, si anak yang sudah menempati rumah orang tuanya akan bilang ini udah rumah saya karena sudah dihibahkan ke saya, gitu kan? Yang nomor 2 juga udah nempatin kan? Udah. Nah tinggal adik-adik belakang ini udah nggak kebagian lagi rumah yang mana, gitu kan? Betul. Nah rapat. Perang. Iya, perang, nggak mau nanya, nggak mau negor, nggak mau apa, itu khas banget gitu loh. Di mana-mana selalu itu perangnya. Kenapa? Itu bapaknya dulu waktu bilang pakai itu akadnya apa? Harus jelas itu. Iya harus jelas. Ya kalau akadnya hibah, ya serahkan surat-suratnya dan calon-calon ahli warisnya. Adik-adik bilang, itu rumah udah punya abang lo ya, lu jangan nuntut, awas lu. Nih tanda tangan di sini. Harus begitu. Ya kan harus tegas. Nah kalau akadnya jelas kan enak. Ini ya, ini anak-anakku semua ada berapa tadi anaknya? Ada 5. Oke. Ini abangmu nih kontrak nggak kuat dia. Ya udah, gua kasih deh ya. Lu pakai tuh rumah yang di sono, tapi ingat pinjam. Pinjam tanda tangan di sini. Ntar kalau gua mati, lu balikin lagi. Kenapa? Ini milik bersama-sama. Harus dibagi waris nanti. Harus ada hitam di atas putih. Nggak ada urusan anak dengan bapak. Hitam putih harus ada, saksi semua harus ada. Kalau enggak, siap-siap perang Badar. Dan itu yang selalu terjadi dalam keluarga kita. Muslim, rajin sholat, rajin ngatamin Quran, rajin ke tanah suci, tapi giliran bagi waris berantem nggak pernah selesai. Kenapa? Karena tidak amanah gitu, tidak tahu bahwa yang namanya harta itu harus dijelaskan kedudukannya. Biasanya terjadi juga yaitu kerancuan mana harta suami, mana harta istri. Kalau tadi kan kerancuan ini harta sudah punya anak atau masih punya almarhum. Nah ini juga sama, tapi bukan sama anak, sama ini punya suami atau punya istri. Ya. Kenapa? Karena nanti suami itu juga salah satu ahli waris jika si istri meninggal. Sebaliknya juga si istri salah satu ahli waris ketika suami meninggal. Dan ketika yang meninggal suami, maka yang dibagikan hartanya yaitu cuman hartanya suami saja. Harta istri nggak ikut. Ketika si istri meninggal juga yang dibagikan hanya hartanya si istri. Hartanya suami juga jangan dibagikan. Pertama nih ya, kan kalau di ayat 12 disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum, ya kan? Kamu dapat setengah dari harta istrimu gitu ya. Kalau istrimu punya tidak punya anak dan dapat 1/4 kalau punya anak. Sementara kalau suaminya yang meninggal, istrinya dapat 1/8 atau 1/4. Itu kan Quran yang bilang begitu. Dan dengan sistem tidak ada batasan harta antara suami dan istri, artinya ayat 12 itu siap dilumat dan dihancurkan oleh kita dari awal. Kenapa? Bapak punya istri tapi nggak tahu mana harta suami dan mana harta istri, itu siap-siap masuk neraka. Pelanggaran ini terlalu ngetop, semua orang melakukannya. Jadi gini, bapak kita meninggal, ya kan, ibu kita masih ada. Itu anak-anak nggak ada yang berani nanyain kepada emak, itu warisan bapak kita gimana? Nggak mau, takut. Kenapa? Karena dalam pandangan kita, harta milik bapak kita, ya kan, yang beliau meninggal itu otomatis 100% jadi milik ibu kita dulu, gitu kan? Dan nggak ada yang berani minta bagi-bagi waris. Padahal dalam syariat Islam, ibu kita dia kan posisinya sebagai istri. Ya dari bapak kita kan, itu kan haknya berapa sebenarnya? Cuma 1/8. Sisanya kan ada 7/8. Itu haknya siapa? Haknya anak-anak, begitu kan? Anggaplah nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya, gitu ya, nggak ada saudaranya. Itu haknya anak-anak. Kebetulan anaknya masih seuprit-uprit, masih sekecil-kecil gitu kan? Nah itu kan rata-rata di kita, ya udah tuh harta dikangkangin aja masih emak gitu. Anaknya nggak ada yang berani nanya, gitu kan? Karena masih kecil-kecil juga. Dan itu harta anak yatim yang tadi disebut, itu harta anak yatim karena masih kecil-kecil. Itu emaknya kalau duitnya dikangkangin semua punya suaminya, terus dikawin lagi mau berondong, itu makan harta anak yatim. Itu makan harta anak yatim, makan api neraka gitu, karena itu bukan harta dia. Nah kita kalau anak-anaknya itu udah gede pun juga nggak berani nanya sama emak kita gitu. Emaknya langsung marah, kuburan bapak lu masih basah udah nanyain warisan aja, mau jadi batu. Wah begitu kan.
Itu emak kita udah begitu. Padahal emak kita tuh rajin ngaji. Orang setahun ganti seragamnya 3 kali. Maulid seragam, ya kan? Sromirot seragam, Lebaran seragam. Pengajian terus. Pengajian ikut Mama Dede seragam. Seragam udah banyak itu. Tapi ilmu nggak nyampe-nyampe. Gitu, masih menganggap bahwa kalau suami saya mati, semuanya punya saya. Anak lu diem aja, jangan dengerin. Tunggu gua mati dulu, gitu. Ternyata si emak kagak mati-mati. Anaknya pada mati. Gitu kan? Iya. Saya ngasih pengajian ibu-ibu di mana-mana juga pada bengong. Iya. Emang saya cuma dapat 1/8. Iya, no, Qurannya baca gitu loh. Nggak pernah baca Quran. Baca dia cuma Baca nggak Yasin paham. Nggak paham Nggak gitu. paham. Nggak ada yang ngajarin juga, itu masalahnya. Kebanyakan kita berpikir yang namanya bagi waris tuh jual rumah, Jual rumah, jual ya, tanah. jual tanah, jual aset dan sebagainya. Itu keliru besar. Enggak. Bagi waris tuh nggak ada kaitannya dengan jual rumah, jual tanah, jual aset. Enggak. Jadi? Sesuai dengan harta yang ditinggalkan tuh apa? Kalau hartanya berupa duit, ya duitnya dibagi. Suaminya meninggal, dikuburin tadi sore asar, gitu kan? Nah, habis Isya kan biasa ada tuh pada kumpul, pada baca doa, Yasin apa segala macam gitu kan? Habis makan nasi kebuli misalnya gitu kan? Nah, terus emak panggil tuh anak-anak, anak-anak sini, ya kan? Bapak lu tuh udah meninggal, tadi kita kuburin. Nah, ini rumah nih, rumahnya dia. Emak nih sebagai istri cuma dapat 1/8. Nah, sisanya tuh punya lu pada, gitu kan? Nah, apa kita jual malam ini juga? Nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin. Terus gimana? Ya udah, sekarang rumah ini jadi milik kita bareng-bareng. Cuman emak sahamnya nih ya 1/8. Harus diingat-ingat itu ya. Iya, 1/8. Nah, anaknya mungkin anaknya cuma 1 laki. Ya berarti kan sisanya buat anak laki-laki kan? Udah, berarti kan anak dapat 7/8. Kalau anaknya tadi ada 1 ya contohnya, mungkin anaknya ada 12 gitu. Ya kan dibagi 12 itu, yang 7/8 sisanya dibagi 12. Mungkin sebagian ada yang perempuan, berarti kan disesuaikan dengan itunya kan? Jadi akhirnya kemudian malam itu juga pembagian waris sudah selesai. Ini enggak, kagak dibagi-bagi waris dari mulai engkongnya sampai cucunya pada mati semua, itu nggak dibagi-bagi. Kenapa? Kagak ngerti hukum waris. Itu masalahnya. Haji loh, ustadz loh, kiai loh, tapi yang jadi masalah itu ngajinya nggak sampai situ. Jadi akhirnya pelaksanaannya banyak pelanggaran terus. Makanya tadi disebutkan ada ancaman tadi Ustaz ya, jangan sampai kita diancam. Surah apa tadi Ustaz? Surat An-Nisa ya, ayat 14 ya. Itu secara khusus itu ya, ayat An-Nisa itu ya, menjelaskan tentang ilmu waris. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, ini tadi baru menyebutkan 5 poin penyimpangan yang sering terjadi di Indonesia. Masih ada 5 poin lagi ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi di minggu yang selanjutnya.